Ya, kita harus awali dari diri kita dahulu. Kira-kira kita sudah menerangi diri kita belum? Iya. Kalau diri kita belum bisa menerangi diri kita sendiri, ya jangan harap mau bercita-cita mendamaikan dunia. Impossible kan gitu. Omong kosong. Jangan hanya menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Suarane banter nih jebulit digolek ira ana apa-apa nih. Langkah konkretnya jangan hanya sebatas ucapan dan angan-angan. Ya teman. Orang bisa bicara, saya ingin jaya Nusantara. Ya. Saya ingin mengembalikan budaya Nusantara. Iya. Tapi perilakunya sehari-hari menyakitkan orang lain. Gitu. Sama. Semua itu diawali dari diri kita sendiri. Budaya itu yang foto jane. Nah itu. Budi dan daya itu tadi. Nah, budidaya. Pelestarian. Sing dilestarike apa? Ya alam dan seisinya. Ya. Betul. Kita mengembalikan budi pekerti agar menjadi pribadi yang berbudaya. Jangan harap bisa mengharapkan kejayaan Nusantara ini tanpa kita didasari dalam basic diri kita sendiri mempunyai pribadi yang berbudaya. Makanya pasti ini suatu tekan janji. Wis kepahitung 500 warsa bakal bali marang Gomo Budi. Gomo itu ageman orang memakai sandangan-sandangan yang sifatnya budi pekerti itu tadi. Nah budi pekerti yang bagaimana ya? Semua aku bicarakan itu semua tentang ajaran budi pekerti. Budi pekerti. Nah karena memang sudah dilupakan. Iya kan? Mas Tinus, kembali ke tentang kejayaan Nusantara, Mas. Kan banyak orang lagi rame-ramenya berbondong-bondong berharap kembalinya kejayaan Nusantara. Nah, yang jadi pertanyaan itu apa langkah konkret untuk mencapainya, Mas Tinus? Langkah konkretnya jangan hanya sebatas ucapan dan angan-angan. Ya teman. Orang bisa bicara, saya ingin jaya Nusantara. Ya. Saya ingin mengembalikan budaya Nusantara. Iya. Tapi perilakunya sehari-hari menyakitkan orang lain. Gitu. Sama. Semua itu diawali dari diri kita sendiri. Contoh ini. Nusantara itu tidak jauh dengan yang namanya budaya. Iya. Budaya itu bagaimana? Budidaya. Betul. Pelestarian. Ya kan? Karena budidaya itu sama saja yang namanya Hamemayu Hayuning Bawono, kembali itu saat tadi. Ya. Ketika kita contoh ini, kita ingin mengembalikan Nusantara, paling nggak tahu dulu dasarnya, basicnya budaya. Budaya itu yang foto jane. Nah itu. Budi dan daya itu tadi. Nah, budidaya. Pelestarian. Sing dilestarike apa? Ya alam dan seisinya. Ya. Betul. Dengan apa? Dengan hati nurani. Kan seni kan? Seni adalah sentuhan hati nurani. Gitu. Lah wong saiki zaman saiki nurani ini bukan ngono. Iya kan? Ya, hanya mengandalkan akal. Nggih. Ning ora nganggo nurani. Makanya orang leluhur dulu kita daya cipta seninya itu tinggi sekali. Karena apa? Semua telah dibangun dari rasa. Tanpa rasa orang tidak akan mempunyai jiwa seni. Karena seni dibangun dari rasa itu sendiri. Rasa karena menciptakan nurani, sentuhan hati nurani. Ya. Nah, rasa itu harus ditemukan dengan rasa sejati, penjiwaan. Nah, dengan kejadian-kejadian ini, makanya dikembalikan kepada kemurnian, kan? Hamemayu Hayuning Bawono. Makanya untuk menciptakan Nusantara Jaya kembali, basicnya adalah manusia harus mempunyai jiwa yang berbudaya. Jangan hanya sebatas lisan.
kita cerminkan dulu dalam kehidupan sehari kita. Kira-kira kita itu berbudaya enggak? Ketika orang membawa budaya atas nama budaya sedangkan dirinya tidak berbudaya. Ibaratnya membawa sesuatu tapi tidak tahu apa yang dia bawa. Nah gitu loh. Okay. Dalam arti seperti itu. Makanya ketika kita membawakan sesuatu kejayaan Nusantara, ketahuilah budaya itu sendiri. Lah, budaya itu harus bagaimana? Ketika kita membawakan budaya, ya diri kita harus punya jiwa budaya dulu. Ya kan? Mana ada orang membawa budaya tapi dirinya nggak berbudaya. Malah lucu kan itu. Diguyu karo Bagong kan gitu. Gitu. Namanya seperti itu. Ngandel ora kan gitu. Padahal Bagong basa Jawane kan ngono. Iya. Ya tak. Nah, makanya itu kan zaman sekarang mengenal budaya saya nggak tahu kan gitu. Seni, sentuhan hati nurani. Nurani dibangun dari apa? Kesejatian diri. Ya kan? Kesejatian diri dibangun dari apa? Meningkatkan tingkat kesadaran diri. Kesadaran diri dibangun bagaimana? Ya kita melakukan suatu pengolahan diri, olah pikir, olah rasa, olah jiwa, olah raga. Ketika kita mampu mengolah itu semuanya, ya kita akan menemukan nurani yang sebenarnya. Akhirnya orang menemukan daya seni yang tinggi, gitu. Nah, akhirnya menciptakan filosofi kehidupan, artian-artian kehidupan yang bermakna. Kandungan makna ini makanya awal dulu kita dahulu membuat artefak, membuat candi-candi dengan suatu karya seni tinggi. Kita harus tidak bisa membaca dengan mentah. Artinya apa? Bentuknya kok koyong ini, ono wong patung bentuknya koyong wong ini kan ngono. Nah kita kupas lagi. Ya kok ini kan artinya penciptaan unsur manusia itu. Karena ya itu tadi pengadaan itu tadi. Iya, sumber kehidupan. Nah kalau misalkan jenengan kita punya orang tua lagi gini, wah ini lagi ada pengadaan. Ya, wis tahu dong. Nanti nek kancamu apa siapa yang gitu, wah ini lagi pengadaan. Nah itu pengadaan itu adalah penciptaan barang ono dari ono kan. Nah ketika ada tanggung jawab kita apa memelihara. Iya. Nah, memelihara kan kudu duwe jiwa budaya itu sendiri kan. Gitu. Beda apa? Ben urip. Ngerti dulungi urip. Iya. Wis ngerti urip cahaya, kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Iya. Lah kalau kita belum bisa menerangi diri kita, menerangi jagat kan ngono. Nah, makanya dasar utama kita untuk membangkitkan, kita ingin mempunyai keinginan Nusantara ini menjadi jaya kembali atau terciptanya kedamaian dunia, ya kan? Istilahnya ya kita harus awali dari diri kita dahulu. Kira-kira kita sudah menerangi diri kita belum? Iya. Kalau diri kita belum bisa menerangi diri kita sendiri, ya jangan harap mau bercita-cita mendamaikan dunia. Impossible kan gitu. Omong kosong. Jangan hanya menjadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Suarane banter nih jebulit digoleki ra ana apa-apa nih. Berarti peninggalan leluhur kita itu yang berupa fisik seperti candi dan sebagainya itu merupakan kode-kode ya Mas Tinus ya, sebagai kode atau sandi-sandi lah. Filosofi. Okay. Orang dahulu kenapa membuat suatu candi dengan bentuk relief? Biar mencerdaskan diri kita. Jenengan misalnya kita harus pandai membaca. Kita dikasih kitab nih. Kan sudah tertulis, dicetaknya maknanya apa? Copy paste. Akhirnya kan nggak mau olah pikir, orang olah rasa. Iya. Copy paste, makanya zaman saiki ngimune copy paste. Iya. Nah, orang dahulu ilmunya ilmu alam. Ya. Makanya zaman agama dulu dengan agama lain itu pengertiannya sudah lain. Zaman sekarang itu agama itu karena sesuatu yang pengertian ya atau yang dibuat oleh para pendahulu yang mempunyai keilmuan yang tinggi, akhirnya dibikin kitab, gitu. Akhirnya turun temurun, dipelajari.
copy paste. Sesuk copy paste niku ora tepat to. Iya, pasti Akhirnya sosene ora gendahan. nyeleweng. Ya, toh. Nggih. Karena sumbernya dari sini. Kita sudah tidak menjadi sumber lagi. Ya, agama sekarang. Nah, apa agama leluhur kita. Kita mencari sumber sendiri. Tidak mau ngene tok kan ngono. Golek banyu berkah. Muga-muga entuk anu. Ora gelem golek dhewe. Yang iso gawe sumber dhewe. Gitu. Jangan kita mencari sumber. Yang iso gawe sumber dhewe. Oh iya, Nah, gitu. Tahu yang maksudnya? sampai sekarang yang jadi tanda tanya itu leluhur kita itu kebanyakan kan memberi apa ya? Ya seperti peninggalan itu tadi. Kok pasti dengan kesamaran ya, samar-samar. Lah yang mana Jadi nih? ora bloko suto ngono loh. Ya, itu untuk mencerdaskan sebenarnya. Kan mau nggak mau cucu-cucunya kan harus melatih untuk mengasah pikir. Ya toh. Berarti tujuannya itu ya. Iki kan tujuan otak ini digunakan lagi sesuatu ben suatu ketemu titik temu yang benar-benar real. Gitu. Temu akal. Jadi apa yang menemukan itu yang Lah, memang orang yang benar-benar Nah, kita menganalisa Tujuannya- dengan olah penalaran pikir ini, ya. Kemudian difilosofikan melalui rasa kita. Akhirnya digabungkan. Iya, Oh, iya. temune iki ta. Nah. Artinya. Ya, Akhirnya seperti- temu nalar. seperti Kan Sanepan kita Sanepan. olah pikir nih. Misalkan ini ada artefak atau situs candi dengan wujud yang sekian, dengan bentuk seperti ini. Kita kupas dengan analisa dengan alam cipta ini. Nah, kemudian kita filosofikan dengan rasa. Iya. Nah, kita harus mempunyai jiwa seni yang tinggi. Nalurinya harus luar biasa. Dengan pemahaman. Nah, itu kan butuh pelatihan juga. Iya. Ini sudah bekerja. Ini untuk menjadi ini proyek nunggu proses kan. Kalau sudah orang yang bisa mengolah pikir dengan olah rasa ini, oh iya. Iya. Sing nemokne ya memang orang yang teman-teman. Iya, akhirnya gini, kita olah pikir ini ada artefak atau situs ini. Oh, ini artinya ini. Kita telusuri dengan filosofi. Iya. Ya, kita tangkap temu nalar. Nah. Temu nalar. Oh iya, buat pengertian. Kalau misalnya digamblang nih Bloko Suto, Ya kita nggak itu mau ngolah pikir. orang-orang yang istilahnya awam dan pikirannya negatif, ya nanti Karena dibuat kalau kita tidak membaca benar. kan kita belajar teori. Iya. Tapi kalau dengan ngolah pikir kita memang benar-benar praktek langsung. Karena penelitian, gitu. Merupakan bagian penelitian, Iya. dikupas, Dioncei. diuncai nggak dulu. Zaman sekarang kurang ngerti stekon kan ini, tidak mau mencari gitu loh, Iya, iya. mengupas gitu loh. Nah makanya kan keilmuan itu kita jangan mencari hanya menerima dari sumber, tapi kalau bisa ya kita menjadi sumber itu sendiri. Maka dibilang wahyu itulah ya itu Mas. Nggih, nggih, nggih. Ketika kita bisa mampu memerdakan ilmu kerahasiaan Tuhan, itu adalah wahyu. Ya. Kadang orang salah persepsi dengan arti kata wahyu itu sendiri. Ya. Coba didefinisikan. Lah, wahyu itu adalah ketika kita mampu membaca sesuatu yang tidak mudah dimengerti oleh manusia. Karena apa? Ilmu kerahasiaan Tuhan. Dan kita mampu mengimplementasikan dalam kasunyatan kehidupan sehari-hari. Itu adalah wahyu. Iya. Nah, akhirnya karena berkah dong. Akhirnya dengan itu kita mendapatkan berkah. Iya, iya, iya. Nah, makanya itu disebut wahyu. Tanpa wahyu itu ya kita nggak akan apa-apa. Kita menjalankan itu dulu. Kita menemukan kesejatian Tuhan dengan ilmu-ilmu kerahasiaan dunia. Ya, nah itu kan butuh iki mau Mas. Cipta wening rasa Cipta wening. sejati, akhirnya udah ditemu nalar. Akhirnya kita memaknai kehidupan ini, kerahasiaan ini. Nek di wong Jawa diarani ilmu wadining Gusti. Ya kan? Astinus wening sama hening itu
sama aja wening sama hening lah bahasa Indonesia. Oh, sama. Wening iki basa Jawa. Nggih. Kan ngono. Lalu makanya bedanya hening sama apa? ngelamun. Kuwi nglamun ya beda meneh. Nglamune ngrambyang. Sulune pikirane aja ngrambyang. Ya tak? Nggih. Nah, makanya kan orang Jawa itu selalu tentang bagaimana keilmuan kerahasiaan Tuhan. Itu masuk dalam ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Nah, ilmu sastra Jendra Pangruwating Diyu itu adalah ilmu tan wonten malih. Apa itu? Ilmu tan wonten malih itu sudah tidak ada ilmu yang setinggi dari itu. Puncak dari ilmu. Sumbernya. Puncak dari ilmu. Ilmu tentang kerahasiaan Tuhan. Itu sebenarnya sastra Jendra itu boleh dijabarkan, diungkapkan nggak sih? Dijabarkan bagi orang yang mampu mengerti, bukan karena copy paste. Kalau kita mengemadarikan ilmu sastra Jendra tapi kita tidak pernah memahami sendiri dan tidak apa karena membaca lah gitu. Nggih. Berarti kan orang sekolah pengalaman itu, Mas. Makanya ketika kita membicarakan ilmu sastra Jendra, kita benar-benar paham dan bisa mengimplementasikan di dalam energi dalam tubuh kita sendiri. Sejati ini murid itu ya, jadi digulai apa toh? Ayo tentrem iki mau. Ya, berapa menit sing ngerti golek ini? Ya, bisa ya itu tadi surga itu tadi. dijabarkan lagi ya? Ya surga. Ketentraman itu makanya kan harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Jangan sampai kita kehilangan kedamaian di dalam diri kita sendiri. Karena kan akarnya kedamaian itu simbolnya jantung yang stabil di mana akhirnya menemukan Roh Kudus loh, Mas. Jiwa yang bercahaya ini, aura yang positif. Jiwa yang suci. Akhirnya menemukan rasa sejati yang diarani putra Allah nih diarani gitu. Nek ngerti putra Allah ngerti bapakne. Kan ngono. Lah, makanya ilmu Jawa itu kan ada ilmu yang diarani ilmu wadining Gusti, ya kan? Ilmu rahasia Tuhan. Yaitu ilmu sastra Jendra Hayuningrat, yaitu ilmu tan wonten malih. Jadi tidaklah ada lebih dari itu. Karena itu sudah pencapaian dari ilmu sejati yang sudah benar-benar sudah mencapai tingkat taraf tertinggi. Nah, karena leluhur kita dulu sudah mencapai itu. Dan sekarang nggak tahu kemana. Gitu kan. Makanya kembali budaya lagi. Budaya apa? Budaya leluhur. Kita mengembalikan budi pekerti agar menjadi pribadi yang berbudaya. Jangan harap bisa mengharapkan kejayaan Nusantara ini tanpa kita didasari dalam basic diri kita sendiri mempunyai pribadi yang berbudaya. Berbudaya di loh, dewe ngrasani wong sekarang berbudaya kayak yang ngono. Kita bertindak menyakiti orang lain seenaknya sendiri, orang itu sudah tidak punya budaya. Nah, gitu. Menunjukkan eksistensi hanya sebuah pencitraan, misalkan ini orang mengunggulkan budaya tapi hanya sebatas pencitraan. Nah, itu kan macak kan, gitu. Jadi anggap wah ini nggawa budaya loh, tapi di jalannya kosong. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, itu saya berbilang begini apa? Agar kita tuh membawakan sesuatu tuh tahu basicnya, tahu apa yang kita bawa. Dasar utamanya itu. Iya. Jangan kita terlalu jauh dulu. Diri kita bagaimana? Kan itu. Kalau kita nggak tahu budaya, ya tangeh lamun nek wong Jawa ngarani kan gitu. Tangeh lamun. Nah, gitu. Kita hanya terjebak pada sebuah keakuan. Ingin diakui maksudnya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya dengan pengetahuan ini saya juga sharing, tidak sifatnya aku merasa sok tahu. Ini tak tujuan apik toh. Nggih. Biar semua kembali pada memahami. Budaya itu dibangun dari apa toh? Sentuhan hati nurani. Seni loh, Mas. Nah, sentuhan hati nurani dibangun dari apa? Sejati ning rasa. Nah, rasa sejati itu mau diarani guru sejati. Jangan sampai kita membawa sesuatu tanpa kita mengerti apa yang kita bawa. Nah, nanti malah diguli kucing kan gitu. Nah, jangan kita
melakukan sesuatu yang memalukan, yang nggak kita sadari. Iya. Gitu. Memalukan buat apa? Yo gampangane alam semesta ini ingin tertawa tapi yo piye kan gitu kan. Iya nek iso ngomong alam iki ngomongin orang nganggo iki. Makanya kan alam itu berbicara dengan sebuah kejadian. Gitu. Makanya dengan keadaan kejadian ini kita harus peka. Itu berarti alam itu sedang butuh perhatian. Gitu. Nah, untuk bisa mengetahui itu kita harus menyatukan rasa apa kemauan alam ini. Berarti alam itu kan butuh dingerteni kan. Selama ini kan cuma disakiti ya. Gunung entek brakoti gawe semen gawe anu kuwi to. Wis lak segoro dikuras gitu. Iya itu kan fenomena Nah, ya sekarang zaman sekarang. Karena kemurkaan itu tadi.